selamat malam Pak Anies. Nama saya Farin. Farin. Iya, nama saya Farin. Saya izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Anies Baswedan, impian anak muda, impian kaum milenial untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, anak muda, kaum milenial sudah barang tentu menginginkan presidennya presiden dari kalangan anak muda, presiden dari kalangan kaum milenial. Siapa orangnya? Tentu adalah Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan adalah merupakan seorang bakal calon presiden yang sekarang ini paling muda di antara 3 baca pres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan kelahiran 7 Mei 1969. Sekarang berusia 54 tahun. Ganjar Pranowo kelahiran 28 Oktober 1968. Sekarang berusia 55 tahun. Prabowo Subianto kelahiran 17 Oktober 1951. Sekarang berusia 72 tahun. Jadi dari ketiga baca pres ini, Anies Baswedan merupakan tokoh termuda. Memang sahabat BN, untuk mengurus negara sebesar dan seluas negara Republik Indonesia ini memerlukan seorang pemimpin yang masih energik, yang masih kuat, tentu yang masih muda. Dan itulah sebabnya Anies Baswedan saat ini benar-benar menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi presiden pada 2024-2029 mendatang. Anies Baswedan bukan saja hanya seorang baca pres yang berusia muda, tetapi juga dia adalah melengkapi keinginan anak muda, melengkapi kebutuhan anak muda sebagai seorang pemimpin muda. Anies Baswedan itu punya pendidikan doktor. Anies Baswedan itu seorang aktivis. Anies Baswedan itu seorang yang selama ini punya perhatian besar terhadap anak muda. Anies Baswedanlah pencetus Indonesia Belajar yang menyebarkan anak muda, sarjana-sarjana yang baru menamatkan pendidikannya ke seluruh pelosok tanah air untuk menemui tunas-tunas bangsa di berbagai desa di seluruh Indonesia untuk mengajar di desa-desa terpencil di seluruh pelosok Indonesia selama ini. Demikian juga Anies Baswedan sebagai aktivis, dia semenjak dari berusia yang paling muda sekali,
semenjak menjadi seorang pelajar telah aktif di berbagai organisasi. Di SMA saja Anies Baswedan telah dikirim ke luar negeri sebagai pertukaran pemuda. Dan juga wawasan dari Anies Baswedan tepat sekali untuk anak muda. Kita melihat sekarang saja pada berbagai pertemuan Anies Baswedan dengan kaum milenial. Kaum milenial tampak sekali puas dengan diskusi, dengan dialog bersama Anies Baswedan. Pertanyaan-pertanyaan yang keras dari generasi muda, dari kaum milenial selalu mendapat jawaban yang memuaskan dari Anies Baswedan. Kita melihat di berbagai kesempatan pertemuan Anies Baswedan dengan anak muda, dengan generasi muda, dengan kaum milenial selalu hangat. Kenapa ini? Memang anak muda itu selalu menginginkan pemimpin yang berwawasan luas, selalu menginginkan pemimpin yang bisa dikritik. Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, mendapatkan kritikan-kritikan yang tajam dari kaum milenial pada setiap pertemuan. Tetapi semua itu bagi Anies Baswedan adalah sebuah ladang diskusi, sebuah ladang dialog yang bagi Anies Baswedan kritikan-kritikan dari siapapun baginya bukan membuat dia kesal, tapi membuat dia senang. Selamat malam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mas. Ya. Salam kenal Pak. Tes. Salam kenal, saya Aldi Pak. Aldi. Saya itu tahun 2019 saya sebagai co-foundernya Kita Satu, relawan milenial Pak Jokowi Amin. Pertanyaannya saya simpel Pak. Pertanyaannya saya simpel. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin, dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama, kita lihat dari pembangunan, kedua pengendalian ekonomi, dan yang ketiga pengendalian COVID kemarin. Menurut saya rapat pemerintahan tahun ini cukup baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak, menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu, arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop, tapi merubah dari nol lagi, dan menurut saya itu sangat sayang sih Pak. Itu sih pertanyaan pertama. Sama pertanyaan kedua Pak, kalau Bapak jadi presiden, mungkin gak akan ada coffee morning dengan presiden-presiden sebelumnya? Karena yang saya lihat ini jeleknya di Indonesia juga, setiap presiden terpilih, ketika dia sudah selesai jadi presiden ya, dia mementingkan politiknya masing-masing, tapi tidak mementingkan negara. Itu aja Pak dari saya. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di 4 itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya, berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Coffee morning, tentu saja sangat terbuka, sangat memungkinkan, dan itu harus dikerjakan. Yang penting yang mau diundang datang.
Kadang-kadang sering problemnya bukan pada pengundang, problemnya ada pada yang diundang. Karena itu kami berharap nanti setelah selesai, presiden yang sudah selesai mengabdi berkenan untuk hadir dalam undangan presiden yang berikutnya. Terima kasih. Saran dari saya Pak, selain Presiden Republik Indonesia juga Coffee Morning juga dengan Presiden FIFA Pak. Untuk mengklarifikasi semua polemik yang terjadi ya Pak. Kalau FIFA sih malah friend kelihatannya. Iya, friendly. Ya, nanti kita undang ketua PSSI juga. Gitu. Ih, si paling berani. Gokil. Oke, berikutnya. Harus seimbang nih. Tadi udah 2 pria, 1 wanita. Oh, Mbak. Iya, silakan Mbak. Yang berhijab dan berkacamata. Iya. Halo, selamat malam Pak Anies. Nama saya Farin. Iya, nama saya Farin. Saya izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah saat Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya cukup mengapresiasi program Bapak, salah satunya adalah kampanye Kita Berhak Aman. Yang mana fokusnya adalah di kekerasan dan pelecehan yang programnya dipegang oleh Jakarta Plus. Pada akhir kampanye tersebut ada program yang namanya Moveable, yang mana program tersebut itu menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar Pak, apa jadinya keberlanjutan program tersebut yang mana timelinenya itu saya baca ada di akhir Desember 2022. Itu pertanyaan pertama saya Pak. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal dari kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap hal ini? Terima kasih Pak. Makasih Farid. Jadi ada 4 kelompok yang saya melihat harus jadi prioritas untuk merasa aman di masyarakat. Satu adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Dan yang keempat adalah penyandang disabilitas. Ini seringkali menjadi urusan yang tidak menarik untuk diambil di dalam wilayah keputusan politik. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya. Lain dengan ketika kita membuat infrastruktur, bisa kelihatan fotonya. Yang ini adalah rasa aman yang dibuat. Dan itu yang kami kerjakan. Dan kemudian kita memastikan pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bekerja sama juga dengan kampus dan peneliti-peneliti. Dan itu yang kita kerjakan. Insya Allah saya berharap program ini bisa dijalankan terus. Dan inilah salah satu contoh barangkali terobosan yang harus bisa dilakukan continuity-nya. Dan kedua tentang perlindungan bagi kelompok ini semua. Seperti saya sampaikan tadi, perlindungan kepada masyarakat itu bukan karena latar belakangnya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Tak peduli latar belakangnya, tak peduli kondisinya. Karena itu jangan gunakan istilah itu. Pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah ukuran. Minoritas dan mayoritas itu ukuran. Besar sama kecil. Pendiri Republik ini menggunakan istilah golongan. Republik ini tidak didirikan untuk golongan tertentu. Karena golongan tidak mengimplikasikan ukuran. Tapi mengatakan minoritas, mengatakan mayoritas itu ada ukurannya di situ. Dan kami melihat Indonesia harus terus objektif, melindungi semua, bukan melindungi sebagian. Itu komitmen yang sudah saya katakan sejak dulu dan akan saya lanjutkan terus dimanapun bertugas. Terima kasih. Ke dalam diri Anda apabila Anda ingin bertanya, kira-kira pertanyaan ini akan membuat saya tidak bisa tidur. Kalau masih bisa, turunkan tangan Anda. Saya butuh satu penanya yang tajam dan kritis. Ya, silakan Masnya.
Selamat malam Pak Anies, saya Retas. Kalau tadi 1 tapi saya izin 3 Pak Anies. 1 Mas, 1. Yang pertama ini soal bargaining. Pak Anies tidak bargaining. Pak Anies tidak memiliki partai politik, tidak memiliki organisasi massa yang cukup besar, dan tidak memiliki kapital yang cukup. Apa bargaining Pak Anies di hadapan para partai politik yang mendukung Pak Anies di masa mendatang? Ketika permintaan-permintaan mereka berbeda dengan aspirasi rakyat yang memilih Pak Anies di masa yang mendatang. Yang kedua, Cukup Mas, 1. oke, 1 boleh Mas. Pak Anies? Yo. Boleh. Yang kedua, Oh, Pak Anies selalu Kalau saya sih boleh aja. Pak Anies selalu mengatakan soal keadilan. Dan Indonesia punya tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Apa langkah konkret dari Pak Anies untuk nanti mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Karena sekarang pemerataan itu belum dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia saat ini. Yang terakhir Pak Anies, ini soal mega-mega proyek. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar, tapi kalau di stop kita sudah keluar cukup banyak, maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih Pak Anies. Ya. Bung Retas, ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun tidak memiliki partai politik. Dan diusung hanya 2 partai. Kemudian 7 partai lainnya itu tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kita susun argumen yang masuk akal, lalu bicara dengan anggota-anggota dewan satu persatu. Saya ketemu dengan semua, termasuk anggota dewan yang partainya berseberangan dan sering mengkritik di media. Saya sampaikan argumennya, saya sampaikan manfaatnya. Saya percaya hal yang baik untuk masyarakat itu akan diterima. Ada situasi di mana mereka akan blok, terjadi itu. Kami mau menjual saham misalnya, akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi saya percaya persuasi. Dan pada akhirnya bargaining yang terkuat adalah dukungan dari rakyat. Sampaikan hal yang baik kepada rakyat, minta dukungan pada rakyat, itu jauh lebih powerful daripada dukungan dengan 1-2 partai. Di situ kekuatan utamanya. Kemudian keadilan. Keadilan ini konkretnya pertama harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Jangan lapar, jangan mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Kalau itu tidak terpenuhi itu masalah. Dan ini nomor 1, bagaimana pangan itu berkeadilan. Yang memproduksi sampai mengkonsumsi, nomor 1. Yang kedua, sehat. Sehat itu artinya akses fasilitas kesehatan yang merata dan bantuan untuk hidup sehat dari mulai ibu mengandung sampai dengan lansia. Dan itu bisa dikerjakan oleh negara. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sampai tuntas. Dan yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang biasanya tidak ada akses pekerjaan. Di situ konsep keadilan itu dilaksanakan. Terakhir, soal mega proyek. Ini bukan selera, ini uang rakyat. Dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada 4 prinsipal. 1, harus berkeadilan. 2, kepentingan publik. 3, menggunakan data, common sense, akal sehat. Dan keempat, regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta asesmen objektif dengan 4 prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik, jalan terus. Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment, lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera seorang presiden terpilih atau selera seorang menteri yang baru ditunjuk. Tapi ini dikerjakan oleh tim yang transparan, laporkan kepada publik, apa solusinya, bahas dengan publik, sehingga ketika itu dijadikan keputusan, maka publik tahu bahwa uangnya tidak sia-sia. Begitu jawabnya, makasih. Oke. Karena itu sahabat BN, Anies Baswedan adalah cita-cita dari kaum milenial untuk dia nanti menjadi pemimpin
Indonesia. Sahabat BN, apapun namanya, memang Indonesia membutuhkan seorang presiden kepala negara yang bisa menjadi tempat berdialog bagi kaum terpelajar, bagi kaum milenial, tempat berdiskusi bagi kaum terpelajar, bagi kaum milenial, menjadi tempat mengadukan nasib bagi anak muda. Inilah tampaknya yang membuat anak muda begitu mengendrungi Anies Baswedan. Anies Baswedan pada setiap pertemuan selalu mengedepankan keinginan bagaimana agar lapangan kerja bisa diciptakan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Sebab seperti dikatakan pada banyak tempat oleh Anies Baswedan, lapangan kerja ini menjadi titik penyelesaian berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat di kalangan anak muda. Bahkan menurut Anies Baswedan, tidak saja kalangan anak muda yang membutuhkan lapangan kerja, kaum dewasa pun demikian. Bayangkan kalau seseorang sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetapi pengangguran, tetapi terkena PHK, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bayangkan, karena itu Anies Baswedan tampaknya begitu besar perhatiannya kepada pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya nanti jika dia mendapat kesempatan memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Karena itu, jika Anies menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan tidak mungkin atau terbuka lebar nanti kemungkinan akan terjadinya revisi terhadap Undang-Undang Omnibus Law yang pro kontranya sangat besar ketika undang-undang itu disahkan. Betapa banyaknya kita lihat demo-demo dan betapa banyaknya pendemo yang tidak menginginkan undang-undang Omnibus Law itu disahkan dulunya. Tetapi apa boleh buat, penguasa kita punya keinginan yang besar meloloskan undang-undang Omnibus Law itu. Buruh, pekerja, mahasiswa, anak muda melihat undang-undang itu tidak berpihak kepada pekerja, kepada buruh, hanya berpihak kepada pengusaha semata. Jika nanti undang-undang itu direvisi, tentu akan ada keseimbangan yang harus dijawab oleh undang-undang itu antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja, dengan kepentingan buruh, dengan kepentingan karyawan. Dan kita yakin kalau Anies Baswedan jadi presiden, nanti undang-undang KPK yang direvisi sekarang ini akan dikembalikan kepada undang-undang yang benar-benar tidak memberi ruang sedikit pun terhadap pelemahan dari tupoksi KPK, hingga KPK betul-betul menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. So, tugas KPK itu hanya satu, memberantas korupsi saja. Tidak sama dengan jaksa, tidak sama dengan Polri yang tugasnya banyak selain dari memberantas korupsi. KPK hanya satu, memberantas korupsi saja. Tetapi korupsi-korupsi yang kelasnya kakap itu banyak yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dibandingkan oleh KPK. Sahabat BN, sekali lagi
Anies Baswedan adalah tokoh muda yang diinginkan oleh anak muda untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Dan Anies Baswedan, impian anak muda, impian kaum milenial, impian generasi Z untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu